negara kalau jual utang dimakan sama dia. Itu namanya bond. Iya. yang makan Itu yang Jerman marah, dia nggak mau. Makanya dia bilang, apakah ini adalah QE? Dia bilang enggak, saya nggak akan QE, dia bilang. Kami akan membeli bond. Begitu di bond, sudah bilang udah di obligasi, kalau obligasi di QE. Cuman dia nggak mau, tidak mau. Ngomong, udah masuk? Udah berapa banyak? Ya, tandem 40 masih. Oke. Oke Pak Dedi, selamat malam Pak. Mudah-mudahan Bapak sehat ya Pak ya. Tadi malam Pak Dedi ini tiba-tiba ngetel apa? Ngetel euro, profit banyak, terus ditutup ya. Sehingga saya selamat gitu. Nggak tahu saya baru melihat profilnya dia, ternyata dia sedang habis dibedah, siangnya masih pakai selang, habis cairan, tapi dia masih trading. Pakai tingginya dong, buat bayar itu, katanya. Terus saya bilang sama beliau, Pak, besok saya datang lagi ke rumah sakit. Dia bilang nggak usah. Kenapa saya? Udah pulang Pak, kan baru bisa. Di sini internetnya jelek, dengan di rumah aja. Soalnya ada Pak Dedi di sini ada 6 yang dengerin saya bicara dan di dalam webinar itu ada sekitar 4-5 orang. Jadi Pak Dedi ini juga sama Pak, kerjanya trading itu, hobinya ya usaha yang lain. Oke. Pak tadi RRCO itu saham perusahaan dibeli dan LTRO bukan buat dia itu ini perbankan yang kolaps. Kalau Indonesia kayak Century lah ya. 19 ya. Jadi pertama bank swasta yang dibeli, kedua nggak berakhir perusahaan. Iya, surat utangnya. Surat utangnya dibantu. Jadi perusahaan bikin surat utang baru dia dapat cairan bocoran dana kan. Nggak berhasil juga. Sekarang negara yang harus surat utang dibeli oleh sini. Ya kan kita sudah tahu Pak. Kayak Italia dan segala macamnya kan negaranya kan kolaps. Kalau negaranya kolaps itu karena dia nggak bisa bayar pegawai. Tapi itu ada pegawai negeri juga, apalagi di Italia itu ada kata bule juga kan. Ya kan? Kata bule juga pegawai negeri masih tetap aja. Nah kalau misalnya dia nggak digaji kan komplain Pak, ya kan? Terus negara supaya maju gimana Pak? Harus bangun infrastruktur, jalanan, yang listrik gitu ya Pak ya, uangnya dari mana Pak? Uangnya tentu dari pajak. Nah, kalau dikumpul dia pajak, kapan mau bikin jalan? Kapan mau bikin kelamaan? Jadi lebih baik dia berhutang, dia keluarkanlah namanya obligasi. Jadi kalau kita kan hutang pakai surat tuh, bon bukan bon, kalau misalkan ya obligasi kayak sama itu jalan juga. Nah, obligasi ini juga nanti yang beli adalah bank sentral. Ya itu namanya bentuknya bon. Yang temennya sudah 10 tahun, ada yang 2 tahun. Nah itu dia akan membeli bon dari negara-negara di kawasan Eropa yang jumlahnya ada 17 negara yang bagus cuma 18 negara, satu yang bagus Jerman, yang lainnya kan bermasalah. Permasalahannya simpel. Kalau ini tidak diatasi dengan benar, maka Eropa pasti akan terpisah. Dan itu resikonya lebih banyak. Kenapa Pak resikonya lebih banyak Pak? Kalau Eurozone terpisah tadi. Ya udahlah Belanda bikin aja sendiri dengan Gulden. Italia dengan lira, balik lagi zaman dulu. Gimana Pak? Itu yang pegang dulu sekarang gimana? Nah itu masalahnya kan yang pegang kan bukan kita Pak. Yang pegang kan jagoan-jagoan yang biasa kan. Orang-orang kaya, presiden segala macam. Itu kalau ngamuk kan lempeng Pak. Gitu kan. Tiba-tiba uangnya tidak berlaku jadi nol kan, dengan tidak ada kan jadi nol dia uangnya. Nah itulah yang jadi. Jadi kalau gitu bisa ke depannya dulu bisa naik lagi. Kalau menurut saya pada prinsipnya Euro Central Bank itu menginginkan hanya simpel sih. Dia inginkan cuma inflasinya naik.
inflasi naik. Inflasi naik 2%. Euro. Ya, sementara ini kan inflasinya kan 0,4%. Oh, dia hanya Ya, deflasi. Sebenarnya kan 0,4 berarti udah deflasi. Masuk ke zona deflasi. Oh, Ya, min. kenapa? Kalau disebut deflasi udah min. Udah mulai 0, 1 gitu. Udah Udah. Oh, Kayak Jepang itu kan udah waktu dulu kan seperti ranknya udah mulai 0, inflasinya nggak ada. Jadi dia cetak barang hari ini bu harga berbeda juta, besok 900 katanya. Kan besok kan gitu. Besok 800, besok lagi. Jadi akhirnya produksinya banyak tapi nggak ada yang beli. Kenapa? Karena harga barangnya turun terus. Itu deflasi dan itu sulit banget. Jadi stok barang di pabrik itu tumbuk semuanya. Nah kalau seperti itu akhirnya perusahaannya jadi bangkrut. Kalau perusahaannya jadi bangkrut jadi nggak bisa kerja, akhirnya apa? Biasanya dekat dalam penjaraan gitu ya. Nah, ini yang ditakuti oleh pemerintah. Spanyol aja udah naik pengangguran ini. Di daratan Eropa itu dia sudah mencapai 11,4%. Ya, sementara kita kan yang 5,9%. Dianggap batas normal sudah bagi Eropa. Untuk sama ya Pak ya? Sama-sama. Kalah rata-rata. Inflasi juga. Kalau Indonesia kan penganggurannya kan ada. Jadi kerja misalnya kerja itu kerjanya di sawah atau keluarga tuh ya semua. Sawah gitu. Ibu bapak anak semuanya bisa di sawah gitu. Iya Indonesia ya. dasar kantara. Nggak kentara. Kalau di sana emang benar kerja. Nah sekarang kalau gitu, kalau misalnya itu ternyata euro melemah terus, sebenarnya berarti bagus lah bagi si SCB. Oke. Tahun dua halo. Iya Pak. Iya Pak. 30 menit lagi Pak. Iya Pak. Nggak apa-apa. Pak. Cek. Ini kadang-kadang nakal lagi. Ini buat yang Kalau ada pengertian. Halo, sekarang suaranya sudah jelas. Pak Dewi harus ada psikiater dia. Ada 9 orang. Bu Dewi, suaranya jelas Bu. Halo? Enggak. Halo? Halo? Ya, sudah jelas suaranya? Yang dari ada yang dari Cilegon. Oke. Dari Pandang yang ada di Cilegon, suaranya bagus atau Bu Ria yang ada di Eindhoven, Belanda? Diketik aja Bu. Oke. Kita pakai ini aja kali ya. Bentar saya cek lagi. Oke, 1, 2, 3. Suaranya sudah bagus Pak Dedi. Pak Endang dari Cilegon. Bari ya dari Taman. Terus bagaimana Pak? Gimana? Bintang ini masih berani. Kita sudah 3. Sudah bagus Pak suaranya yang ada di ini Sudah ada sebelah pelabuhan udara dari kita kalau ke dunia itu juga pakai ada punya Pak Endang. apa
terima kasih. Apa yang halo, bagus caranya. Macam Pak.
Mending kalau misalnya di bawah kita buy, kan enak uploadnya. Ini enggak, di harga kita kan kesel Pak. Harga BEP minus $1 kan kesel banget. Maksudnya liquid $1, maksudnya kapal $1 gitu kan. Lama-lama tidak menarik. Oke, Pak, itu berita manajernya apa, Pak? Kenapa? Penting nggak? Berita manajer. Ada berita juga. Yang paling besar adalah ini. Kalau ada suatu berita yang besar, berita yang lain bisa terabai. Dan kenapa Novum ini cepat sekali pergerakannya, cepat pergerakannya, simpel sih Pak, pertanyaannya dia begitu tidak ada dikeluarin. Setelah itu Bapak baru kebayang, ya liquid, kan silaka Bapak bayar. Memang begitu. Jadi memang intinya kalau Novum, itu intinya nggak boleh ragu. Pada saat Bapak ragu, jangan pernah ambil Pak. Itu konsepnya kalau trading dengan menggunakan data. Bukan tadi pakai fundamental, dengan data. Jangan terlalu lama menahan suatu posisi yang hubungannya sama data. Tetapi kalau datanya memang diinginkan oleh pasar, bukan ngomong Pak. Amerikanya bagus, hijau semua. Penganggurannya juga turun, hijau semua. Udah Pak itu mah. Rezeki jangan ditolak Pak. Sell euro, buy yen, buy swing. Pak. Oh, ini salah satu aja di semuanya begitu kan, Pak? Nggak apa-apa kan kalau Bapak banyak dikit ya. Yang ini pulang gitu kan. Kan nggak enak kalau misalnya saya bilang Bapak masuk di angka 3M kan nggak enak saya jadi kan jadi ketua. Iya. Aku aja semua yang di situ kan. Oke, yang di NDC ada yang mau ditanyakan. Maaf tadi ada sempat terputus sedikit. Bu Yulia dari Surabaya. Selamat malam Bu. Itu sih dari Dita dari Surabaya. Selamat malam Bu. Bu ini apa kabar Bu? Selamat bergabung. Intinya cuma satu, bahwa non-farm payroll itu adalah suatu data pengangguran Amerika. Data lowongan pekerjaan di Amerika. Selain sektor pertanian. Jadi lowongan pekerjaannya membaik atau memburuk. Kalau angkanya nanti membesar, tentunya itu adalah bagus untuk Amerika. Bagus. Kalau sama sebaiknya wait and see jauh lebih baik. Kalau Bapak lihat itu non-farmnya itu adalah sama sesuai dengan ekspektasi pasar, Bapak harus lihat tingkat penganggurannya. Ya, tingkat pengangguran itu unemployment rate-nya, apakah dia lebih rendah dari 5,9%? Kalau lebih rendah? Kalau lebih rendah, pasti akan stronger. Stronger juga itu. Ya pun isu itu kan sebenarnya udah nggak ada, karena sendiri kan udah dihentikan kan. Kan kalau dulu kan itu akan berlanjut dengan cara sebenarnya kan inflasi 10%, pengangguran di bawah 6,1%, ya kan sebenarnya gitu. Tapi ini kan pengangguran sudah di bawah 6,1, ya pun inflasi memang katanya sudah 2% sebenarnya. Oke, Pak, memang beberapa artikel sudah mengatakan bahwa tingkat pengangguran memang sudah mencapai target, tetapi inflasi belum mencapai target. Nah, kenapa inflasi tidak mencapai target? Itu di rilisnya FOMC kemarin itu dikarenakan harga minyak dunia itu turun. Karena harga minyak dunia turun, pertumbuhan ekonomi dunia turun, di Eropa juga turun, akhirnya menjadi hambatan untuk naiknya inflasi di Amerika. Jadi yang tadinya orang bilang katakan ya ini sih sudah 2 gitu ya, sekarang turun lagi Pak, karena pertumbuhan ekonominya sudah turun. Kalau di Indonesia omset masih naik-naik aja Pak, kalau di luar negeri kok omset sudah turun. Mereka mereka kesulitan untuk menaikkan inflasi. Oke, jadi intinya adalah memang Amerika sekarang petunjuknya itu adalah kapan dia mau naikkan suku bunga. Karena setelah QE dihentikan, market akan mengatakan kapan dia mau naikin suku bunga. Yang terjauh dia akan naikin suku bunga pertengahan 2015. Pertengahan 2015 itu dia mau naikkan. Paling lama Pak. Yang ditakutkan apa Pak? Yang ditakutkan Desember ini dia naikin suku bunga.
Itu yang ditakutkan oleh market. Kenapa, Pak? Ya, karena kan Desember nanti ada pertemuan kan FOMC itu. Itu yang ditakutin. Nggak, efeknya apa? Kenapa? Strong dollar. Pasti strong dollar, Pak. Sudah terbaik suku mata. Itu kalau Bapak kalau misalnya dia naikin suku bunga, itu Bapak kayak miara tuyul 10 lah kira-kira. Jadi Bapak pas ngeklik, tuyul datang gitu kan, itu equity naik gitu. Itu nggak usah. Nah, sampai itu. 1,21 bisa tembus ke bawah lagi. Kalau saya katakan targetnya adalah 1,20, itu kakinya biasanya Pak, itu kakinya agak panjang. Oh, tapi akan terbalik lagi. Artinya di bawah 1,240 Bapak udah benar baik, ininya mindsetnya harus gitu. Oh, Tapi kalau kayak kemarin, Pak, sampai kemarin di SCB naik suku bunga dengan kondisi yang begini kan nggak mungkin. Tapi kalau naik apa efeknya, Pak? Oh, balik harganya Pak. Pasti kan? Pasti balik. Tapi nggak lama kemudian pasti negaranya akan solid. Dia harus tarik dulu stimulus. Karena kan neraca keuangannya di kawasan Euro itu kan neraca keuangannya kan bisa. Mau tidak mau dia harus membantu. Mereka sekarang butuh uang. Kalau ECB nggak mau bantu, yang bantu siapa Pak? Kalau ECB nggak mau bantu, negara kolaps gitu. Yang mau bantu siapa ya Pak? Amerika juga nggak mau Pak. Ya, China. Nah, kalau China udah masuk ke sana, terus gimana Pak? Bu? Kenapa jadi rasis ya? Jadi gini Pak, kalau sampai China masuk di Eropa, tandanya tidak bisa negara lain masuk juga ke situ, karena pasarnya diambil oleh China semua akan diblok Pak. Itu yang ditakutkan oleh Amerika, itu yang ditakutkan oleh Jepang, gitu loh. Itu ditakutkan oleh Amerika. Jadi kalau udah suatu wilayah, suatu pasar yang besar, ya ngomong udah kayak preman di Tanah Abang gitu kan, susah diusir ya nantinya, ya kan? Jadi nggak mau tidak mau suka nggak suka itu harus dicoba pemecahannya. Makanya pada saat kemarin kalau kata Pak Deddy sempat dia Mario Draghi sebelum Pilpres itu dia kan makan malam dengan Bernanke membicarakan masalah gimana nih masalah QE atau tidak, karena QE-nya kan ditentang oleh Bernanke. Oke, dari Ibu Susi biasanya yang lebih kuat pengaruhnya ke euro atau ke gold. Bu, kita sedang bicarakan adalah US dollar. Kalau US dollar, tentunya ini semua pair yang berpengaruh sama US pasti berpengaruh, Bu, termasuk gold. Gold itu kakinya panjang-panjang, baliknya cepat, Bu. Ya. Itu tadi bisa lihat bisa 1131. Begitu dia menyentuh, tiba-tiba dia balik lagi 100. Karena nggak 1145 katakanlah. Ya, 43 atau 45. Itu artinya apa? Pada saat harganya sudah terlalu rendah, itu 147. Pada saat harga gold rendah pasti ada yang ngeborong, Bu. Nggak mungkin enggak. Itulah kelakuan emas. Pasti ada yang ngeborong. Paling harga paling terendah tuh ya, Pak. Dulu sih saya pernah trading di 600, Bu, $6. Jam 8 ya. 2007. Bukan. Janganlah, itu waktu saya belum bisa trading, jadi kalau Ibu bahas itu sakitnya di sini, Ibu. Jadi saya pernah trading di harga gold masih di sini. Jadi kalau saya katakan bahwa saya kira-kira siapin uang sampai berapa, ya itu siapin uang aja sampai di emasnya sampai di level segini. Mungkin nggak di bawah itu, jogetnya juga yang kerja di tambang kayaknya udah berhenti. Kenapa? Karena harga pokok produksinya oke. Sekarang kita ngomong masalah kita bicara masalah minyak. Minyak itu sudah tembus di bawah 83. Sekarang udah mulai 77 harganya. Oke. $77 per barrel. Sekarang kalau harga minyaknya di 70, apa yang terjadi, Pak? Teman-temannya Bapak yang kerja di tambang minyak kelar semua pada berhenti. Ngapain dia produksi kalau harga produksinya lebih mahal daripada harga pasar, bener ya Pak ya?
Jadi akhirnya ngapain Pak? Dia tidak mau produksi kan, sampai harga minyak naik lagi baru diproduksi. Normal nggak Pak? Jadi Bapak nggak usah takut sebenarnya kalau komoditi, kalau harganya seperti rendah-rendah sekarang ya kalau mau beli aja. Cuman kita harus tahu bahwa harga rendahnya berapa. Harga rendahnya siapa aja sampai 1.000. Dan mungkin ya ada di harga 1.000 mungkin. Tapi nyampe nggak ke sana? Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, waktu dekat sih enggak. Buktinya tadi begitu 1.131 aja udah balik lagi. Cepet lagi baliknya. Karena satu tahun 47. Oh iya, nama dia Swiss. Jadi kalau misalnya strong banget, kita boleh open sell juga. Oke, kalau ada strong dollar, artinya strong dollar itu non-farm payroll-nya di atas 235. Lalu unemployment rate-nya itu di bawah 5,9. Itu strong dollar banget. Bangetnya pakai T-nya banyak banget. Itu paling gampang adalah yang paling gampang itu adalah sell euro, buy yen, buy Swiss. Itu udah paling gampang. Kalau sell gold, mendingan ibu dan bapak cari low-nya buy aja. Nanti kalau begitu buy terus masih turun, ya nanti siapa yang ngomong kan itu bukan low-nya, Bu. Turun banget, ngaji aja sak malam. Nggak apa. Malam 147. Biasa, saya turun lagi. Oke. Kenapa ini mau naik nih? Itu cepat naiknya kok. Oke, masih ada 7 menit lagi. Ya, 7 menit lagi ada prediksi. Oke, itu prediksinya. Prediksi non-farm payroll itu ini orang-orang yang ikut non-farm payroll di kantor. Oke, kita lihat prediksinya di CNBC. Non-farm payroll-nya adalah baik. Duluan di sini atau duluan di komputer kita? Apanya? Karena ini dibaca Yang paling dulu itu adalah bukannya di yang paling cepat, itu sebenarnya adanya di MetaTrader. Harganya akan bergerak lebih cepat. Kenapa? Jadi bukan ini prediksi. Jadi yang benar nanti dapat topik baseball. Ya. Topik baseball yang ditandatangani sama reporternya. Dia harus jalan harganya. Jadi dia. Banyak orang memprediksi non-farm payroll-nya di atas 235.000. Oh itu. Kalau di atas itu apalagi dia keluarnya 250 bagus karena di lapangannya dia cuma 248. Ya, masih ada 5 menit. Kalau yang mau bikin Indomie atau yang mau pergi ke Bandung silakan. Jangan. Oke. Banyak orang prediksi ada yang 212.000, 204.000, 225.000. Banyak orang juga mengatakan bahwa itu non-farm payroll-nya ada di bawah forecast. Kata dia. Kenyataan yang mana kita lihat saja 5 menit ke depan. Yang penting cuma satu. Apabila Bapak dan Ibu ragu untuk mengambil posisi, jangan pernah ambil posisi. Kalau ragu jangan. Kenapa? Karena kalau misalnya saya kepingin nge-buy emas gitu ya, terus ternyata emasnya udah naik, gampang tinggal atas tinggal sewa aja, tunggu aja kan. Oke. Kalau kita kepingin nge-sell, katanya nggak sempat, emasnya sudah turun jauh ke bawah, ya udah tinggal tunggu aja, buy aja dari bawah kan itu lebih aman ya. Jadi nggak usah dikejar-kejar. Tapi ingat, biar bagaimanapun juga, semua harus ada batasannya, semua harus ada stop loss-nya. Ini merupakan suatu jaminan uang Bapak dan Ibu tidak akan habis.
stop loss itu perlu. Berapa stop lossnya? Bapak dan Ibu sudah bisa memperkirakan kemampuan masing-masing berbeda-beda. Ada yang mau 30 poin, ada yang 300 poin, ada yang 1000 poin, ada 1.000.000 poin. Terang. Itu terserah kepada masih ada 4 menit lagi. Kalau Bapak dan Ibu melihat semuanya ini hanya spekulan saja yang masuk. Dan Bapak dan Ibu harus ingat bahwa kasus ini itu adalah kasus data. Ya, data setelah datanya selesai, biasanya harga bisa lanjut atau bisa berbalik. Jadi hati-hati bahwa yang masuk ini adalah pelaku pasar dengan volume yang besar. Kenapa dia harganya langsung lompat, naik atau turun? Karena volume terlalu besar. Setelah dia lompat ke atas, dia tentu akan meliquidnya. Begitu dia liquid, harga akan balik lagi ke depan. Oke? Kita nanti akan lihat 2 menit sebelum nampak keluar, harga ada di berapa, dikirimin aja. Paling lambat, kalau nggak Senin, Selasa harganya akan balik lagi ke harga ini. Kalau non-farmnya jelek, buy gold. Kalau non-farmnya bagus, buy yen, buy trade. Ini aja apa? Nanti apa yang di situ? Soalnya aku di situ sambil ngeliatin. Oke, beberapa ini adalah gold, ini adalah euro, ini adalah 4 ini Pak. Saya bilang 4 dalam kelamaan Pak. Saya bilangnya tahun ini. Ketiga benar satu lebih manusiawi lah. Yang penting ini adalah harga ini harus harga ini harus lebih tinggi. Kalau dia 250, jadi yang pertama dilihat yang ini. Ini dia, baru ini. Kita umpamanya baik. Baik apa kan? Jalannya yang harga akan jauh lebih cepat jalannya dibandingkan saya ngomong. Kenapa? Karena itu bentuknya teks ya. Dia bacain. Nah sebelum pembacaan ini diberikan ke CNBC, diberikan ke mana dulu Pak? Ya, sudah temannya. Jadi temannya kepada baik. Udah jalan. Belum mulai. Spekulan itu sudah pada masuk. Apapun hasilnya, ingat ya, biasanya harus uang dolar. Kalau jelek, tandanya dia akan naik lagi. Oke, spekulasi sudah mulai masuk. Ya, begini yuk. Oke, from dollar. Biarin. Apapun hasilnya, kalau menurut saya dia adalah strong dollar. Apapun hasilnya, tapi tunggu dulu. Biarin dulu. Ya apa? Ini harus apapun hasilnya. Tunggu atas, baru dia. Itu dulu lagi. Apapun hasilnya ini pasti strong dollar. Euro?
ini tadi cuma diambil TV doang gitu. Gue yang udah ngambil nih. Aduh, apa? Gue kalah. Gua aku. Udah. Apa Pak? Saya masih pegang tong dalam ya Pak. Saya masih pegang tong dalam. Kalau mau biruin. Nah, Mas apa Pak? buang. Masih belum juga. Masa? Euro. Euro? Ya. Masa juga Pak? Iya Pak, kalau gitu. Bayan. Open sell euro. Open sell euro. Orang liquid. Just stay at home and do pretty well. Based on the that you can get. It does get to be even better to make it worthwhile to get child care and pay for gas and such. Jadi penganggurannya Naik dari mana ini? Naik kemana? saya memang nih. Okay. Tapi yang bilangnya masih ada. The things you put together are things where you're intellectually in terms of 5/8 really feeling like 5/8. Yeah, I think that's very good. Pasal tahu Pak. Lokusnya berapa Sob? 1.24600. 1.24600. Kalau mau agak nahan lama di 1.2450. 24850. Itu udah. Tingkat penganggurannya the participation rate, I think, are really going to deserve very careful attention because clearly there are people who are locked out of the legislature and one reason or another she didn't expect. On the other hand, the age of the baby boomers and everybody else, you expect the participation rate to go down. You knew in advance that the participation rate of women is going to have to level up at some point because there is more. dan buku bawa kayak apa di rumah. So I think, again, I think that this is a more complex situation than a thing that's just one or two variables to say. It's true. I think of every argument that we have. With the economy, the recovery is successful. One side says because the recession was so deep, the other side says because it's self-inflicted. For the participation rate, one side says it's so deep, the other side says it's because it's Nggak boleh, ini salah. Tinggi aku ngambilnya Bapak. Oh, kita makan kalau ada di atas pasnya. Sabar sih. Sabar, terlalu sabar. Jadi nanti. Apa? Belum. Dua tiga berapa? 238. Oke, ada pertanyaan yang di webinar kalau mau ditanya. Yang jagain Pak. Saya akan naik.
kan nontonnya jadi lowongan pekerjaan itu turun dari bulan kemarin dan turun dari pekan. Tapi tingkat penganggurannya lebih rendah dibanding bulan kemarin. Ya, tapi ini biasa sih. Belum. Bentar lagi. Tapi nggak merah kan nih? Ini ada kemungkinan nggak udah diprediksi ke ADP kemarin Pak? Merah ya? ADP kemarin masalah uang ini udah diprediksi. ADP-nya bagus, ISM-nya bagus. Iya, tapi kan dulu kan gitu. Tiba-tiba ini Nggak apa-apa. Itu ya, badan bapak juga digunakan stop loss-nya. Ya, apapun masalahnya gunakan stop loss. Stop loss yang terjauh itu adalah kalau yang ini adalah $100 ya, atau 100 poin atau 1000 pip. Oke, stop loss yang terjauh. Dan Nggak apa-apa sih. sampai baik. Udah buang. Itu megang. Dari Jadi bisa jangan dulu. Coba. Ya. $10 pemerintah. Cuma ini kalau mau ya ini aja dulu. Lagi sampai naik. Tapi bukan puncak puncak ini yang berapa puncak? 1160 berarti Pak. Balik yang dulu masih jatuh. Salah mencet. Ini mendingan mau Paresa deh, enaknya gimana? Enaknya bentar. Pak, waktu itu Pak, MC ya udah habis. Kan belum, kan pakai stop profit. Dia main emas tadi, dia kata jadi saya kan pakai stop profit. Dia mainnya M1 dan pas stop loss M1 oh dia formasi iya itu udah ngomong kalau gue jujur aja gue masuk udah jadi gue melihat yang lama aja sih pengetahuan ini udah jelas ini baru lagi pada kenal ya banyak jadi ini doang aku sih yang baik kok aku sih ikut aja ini baik loh Baik, lo tempat tadi kalau pas lagi break dari bang dulu kan? Gue salah ya kita di buat sel itu posisi gue posisi gue bang ada buat dulu gitu mau katus udah pak udah buat katus tadi gue masih bilang ini kan lupa lagi $1 oke $1 Iya, sabar aja pak. euforia market aja cepat gimana ya
Dia sudah jadi 10.000. Terus mainnya 5 kok. Iya. Oh, dapat gede. Kalau hilang tuh gede. Sama ada itu yang malah bisa untuk kayanan lagi kan apa? Modal deh. Ya, parkir. Oke, jadi apapun masalahnya memang euronya harus turun. Kenapa? Karena Pak Deddy lagi ngeser kan. Pak Deddy itu paling bisa kalau itu. Saya nasabah hanya beberapa saja yang mau berdebat, bukan berdebat ya, senang berdiskusi dengan saya masalah fundamental. Kalau satu Pak Deddy itu memang Dia bukan menguasai Pak, karena memang beliau memang sudah lama di situ. ajar lagi ya kalau mau Kebetulan hajar beliau senangnya fundamental. Kenapa saya senang fundamental? Karena saya nggak ngerti teknikal. Saya nggak ngerti teknikal. Nggak ngerti teknikal, mungkin teknikal. tapi mendingan bagus Pak Reza fundamental. Oh, kalau semuanya teknikal atau semuanya Bisa. Oh enggak Pak, kalau semuanya teknikal atau semuanya fundamental, karena Tuhan nggak kreatif ya Pak. Pasti ada yang kalau semua kayak Bu ini yang kayak apa? Ini mah udah euro turun kok. Ini ntar aja. Pokoknya kalau Bapak ngetes euro pas dia terkait gitu ya seperti ini ya Ratu Yul lah ya. Jangan dulu. Sampai ini aja Pak Senin apa? Nah, tapi Bapak tahan sampai Senin tapi Minggu dilipit Pak. Jadi malam ya dilipit untuk jalan ngomong. Jalan ngomong di mana? Ya sebaiknya. Walaupun dia sebenarnya sih ngomong untuk pidato saja. Tapi ya sebaiknya kita tidak ada posisi di saat market libur panjang 2 hari sebenarnya kita jangan ada posisi.
lah. Itu jauh lebih baik. Bocah pak. Apa udah tapi? Jadi gua nggak mau bocah, gopek. Gopek. Oke. Pak Dedi, Bu Dewi, kakak di Cirebon, Pak Endang, Bu Inga, Bu Yulia, Daria, Bu Susi, gimana Bu? Ya Pak, sudah profit atau belum? Kalau misalnya belum profit nanti, kalau udah profitnya udah banyak ya udah nanti saya telepon ya lalu suruh balikin. Oke, udah profit ya. Ya mudah-mudahan profitnya banyak ya Mbak. Dia juga udah profit, mudah-mudahan banyak profitnya. Aku yang belum profit. Oke. Pada akhir tahun kemarin. Pokoknya intinya jangan lupa ini adalah data karena data pada suatu saat juga pasti akan berbalik. Nah kalau mau menahan tentunya sampai jam 9 atau jam setengah 10. Kenapa? Karena Amerika akan masuk di jam-jam seperti itu. Jam 9. Bisa memang marketnya diteruskan atau pas dia lihat harganya di bawah dia taking profit juga bisa. Masih turun ya kalau untuk makanya niatnya untuk trading itu apa? Niatnya untuk short term, medium term atau long term. Karena untuk short term, medium term, long term itu mempunyai margin yang berbeda-beda, ya. Jadi seikhlasnya aja Pak. Kalau Bapak udah mau liquid, kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa. Nah, ya pokoknya enak-enaknya aja Pak ya kalau trading. Kalau tadi ngeselnya banyak ya buang sebagian, kalau mau dibuang, kalau mau ditambah juga. Iya. Kalau bisa di sama Pak, nanti saya juga Pak akan belajar nyara poin. Lagi tuyulnya. Tuyul yang habis lagi. Biasa-biasa aja Pak ya. Pokoknya yang penting nanti kita dekat-dekat jam 9 udah mulai buat laporan. Udah jam oh iya, udah Pak Dedi yang senang trading menggunakan fundamental, ya, beliau udah close posisi. Kenapa dia close posisi? Karena padahal sih Jumatannya kamu tadi siang gitu, kenapa dia bikin masuk sekarang ya? Sehingga kalau menurut Ibu sudah cukup dan Ibu sudah, karena gini Bu, yang penting trading itu harus tenang Bu, nggak boleh deg-degan, nggak boleh adrenalin. Kalau misalnya deg-degan, mendingan jangan trading Bu, nanti kan nggak lucu terus profit, terus kena serangan jantung kan nggak lucu Bu. Jadi sebaiknya ya nyantai-nyantai aja kalau menurut Ibu, ini senyamannya Ibu dan Bapak trading aja, buatlah trading ini menjadi suatu hal yang menarik. Kalau saya mah trading yang penting bukan jual Pak. Ya, kalau kata Pak Sugi di sini, yang penting trading itu yang penting bisa beli lagi ya. Beli. Hari mau kami lagi kacau. Kalau itu agak repot. Bisa itu. Pantesan harganya balik-balik terus. Kalau Pak Sugi kepingin setiap habis kali trading terus tutup, liquid, terus pulang terus nyari mobil baru. Paling nggak Honda ya Pak ya. Iya Honda. Ya, Honda. Tentunya aja Pak. Honda, tapi kan bensin mau naik. Honda, yang iris Honda, ternyata Honda Rio aja. Kenapa? Harga mobil pasti naik Bu. Enggak, itu apa yang mau pemerintah. Oh iya, nanti kita beli busway second aja. Jalannya nggak ada. Jauh lebih nyaman ya. Oke, ya udah. Kira-kira gimana nih Pak? Euro ini kita cek ininya dulu kekuatannya Di 23.500 ada support. 23.500. Oh, 23.500. Jadi agak berat. Euro kan kuncinya cuma di 80, nah ya, 50, 40, 20. Hah? 20 lagi? 80, 50, 40, 20.
Itu mesti dulu. Ya, kalau dia jebol dari 50, pasti 40-an ada. Oh, Kalau jebol 40-an, Bapak jangan liquid di 30-an, pasti 20-an ada. 20, oh, jadi 80. Gitu juga kalau naik begitu. 20, 40, Ya. 50, 80 ya Pak. Bapak jangan ngetel di harga tengah-tengah itu, karena itu. Oh, rame lagi. Enggak aku. Oh, Cuma stop profit. Cuma trailing ya Pak ya. Bapak pakai trailing stop? iya. Ya, Kena lagi. Bagus. Bapak. Itu lah Pak, kalau misalnya untuk 3-4 miliar udah lah ya. Iya. Berubah. Cuman nggak tahu bukan rupiah, Pak. Bingung lah sih. Bagaimana Pak Didi? Sudah selesai? Sudah boleh liquid atau masih boleh tahan Pak? Apalah udah, yang penting nggak minus. Itu ada Yang penting strong kuat kata si strong support kata si kalau di sini 2500. Maksudnya yang mana? Euro. Ada roll lagi Ya, 200 barrel dari paling enak Bapak makan stop tapi dalam keadaan profit pertama tadi kayak aku ini jadi minus. Jadi kan kita sell. Iya. Kalau sell pokoknya biasa oh iya. Tapi apa sell nanti tahun lebih baik di bawah. Jadi nggak keras. Jadi stop loss di bawah ya. Stop loss di bawah jadi kalau minimal itu ya. Seperti ini Pak, kayak gini. Jadi kalau Ini maksudnya apa sih Pak? Level 2 itu apa sih Pak tadi? Level ini jumlah tip yang kita mau. 50. Oh, dia otomatis ya sini ya? Otomatis. Satu. Jadi itu TP-nya maksudnya. Stop ini stop loss tapi dalam keadaan kita profit. Jadi aku sebutnya ini stop profit. Karena orang ngambil ini. Karena ngambil ini. Stop loss ya. Bukan stop loss. Stop loss kan Jadi kita pasang kalau udah ada profit loh. iya pasti profit. ditahan. Ada ngambil ini. Jadi kalau dia nanti turun lagi, kita geser lagi dikit, turun lagi kita geser dikit, tapi tidak otomatis. Oh, di manual ya? Di manual aja. Dan kalau udah kayak gitu ya udah dia Pengalaman lah. nggak apa-apa Pak. Kalau misalnya Siapa Bapak ngasih? ya kalau Bapak misalnya dapat $70 gitu ya, nggak apa-apa Pak. Kalau misalnya Bapak 1 juta kali tradingnya kan dapat $70 juta ya Pak. Pak, kok begini Pak? Untuk euro saya aja. Kenapa? Sebenarnya sih nggak apa-apa, cuma permasalahannya saya cuma nggak sukanya kan di hari Jumat ya Pak. Itu aja. Iya, Kira-kira. Hari Jumat ya, ntar kalau pikiran. Tapi kalau Bapak mau sell, ya pakai aja stop loss. Itu aja. Kirain ini kalau Bapak mau jalan bermaja aja. Iya. Tapi begitu Bapak sell, saya mau pulang gitu. Balik lagi ke stop. Yang harga-harga yang kayak gini dia naik terus biasanya dia agak lama. Perjalanannya agak lama dia. Kalau Bapak mau lihat yang besar-besarnya kan simple yang lain. Simple banget kok gede-gede. Daily-nya plus bawah, weekly-nya juga plus bawah. Oke. Jadi pada saat hasilnya turun, Nonton lagi. dan ini juga pasti kan nanti kalau ini closingnya di sini, di bawah sini kita pasti akan close lagi ke bawah ya, tanpa memang trading saya tanya di situ Pak, mana gitu, udah profit ke masuk lagi. Intinya adalah trading dan bagaimana kita mengalahkan market ya Pak. Bagaimana kita bisa mengalahkan diri sendiri. Karena market dari dulu nggak pernah kalah dari 1970 kalau nggak naik ya. Yang kalah siapa? Yang kalah nasabahnya dan dia turun. Nah harganya naik turun. Jadi sebenarnya market selalu siap untuk Anda. Masalahnya apakah Anda sudah siap menghadapi market? Halo? Masih. Belum tahu. Masih. Ada berita lagi Pak? Jalan ngomong jam 10. Kita tunggu Kenapa? Kita tunggu ya.
Biasanya nggak disiarin Pak. Oh, jadi yang harus Ya, karena kalau Ian kalau bicara dia kalau pidato biasanya nggak disiarkan. Kalau disiarkan kalau dia lagi dengan senat di kongres di Washington DC. Jadi kalau kita lihat kita cek di sana masih ada dia tanya pendapat kalau kita sih kayak sama DPR gitu ya. Nah itu baru tuh ditunggu. Kalau yang cuman ngasih sambutan gitu ya Bu Indri ngasih sambutan di kelurahan gitu kan nggak terlalu tinggi. Kalau dipakai sama DPR tuh ngeri. Nggak pernah Pak. Iya saya juga. Kasus GPI. Oh iya. Tapi cuek aja. nggak kabar gimana? Cuma misi doang. Nggak tahu. Tapi Aji itu masih penjara sih. Ya. Aji itu. Hah? Ini. Kasian banget sih yang kamu si Om ini dia ditunggal. Enak aja. Ini Bang habisin dulu ya kalau dia diangkat jadi direktur itu dia langsung habis tinggal di hotel dulu. Langsung duit GPI juga. Orang yang uji. Gitu ya. Orang yang makan. Ya demokrat sama MUI kerja sama itu semua. Ayo lagi ya. Itu di Kuningan tahu ya? Iya, Kuningan siapa ya? Setelah KPK ya ini. Dari Budget. Oh, itu sekali lagi di kampanye sebelum jangan lewat ini gua lapang hati-hati lu mau kali ya udah satu kali Pak itu berapa maksudnya 23 lah Pak betul 23 Pak, Bu, pokoknya 1 jam lagi candle H4 muncul. makanya Jadi mesti turun ya. makanya nunggu kalau dia turun udah bye-bye Sorry. 1 menit lagi. H4 ganti candle. maka hampirnya turun ke bawah aja harus sel lagi Oh iya, 1 menit. Ya 20 detik. Lihat ya. Jebrok nih. Dia kesana ini ya. Ya, balik ah. ya Bu, oh itu mau tuh ya. apa dia bikin tuh Enggak sih. nah Turun kan? belum turun nampaknya Oh iya. Ini kalau dia nanti bikin ke bawah lagi, kalau yang ada lagi, kalau mau listrik, kan 1 jamnya. Biasanya kan seperti itu. Lalu deh. Tapi memang Amerika baru sebagian lampu perang. Mudah-mudahan. kita main ini posisi lagi kayak sel lagi atau gimana kalau udah lewatin itu lagi garis Kalau nanti H4-nya opennya dilewatin, baru dia jatuh. Opennya belum dilewatin. Harga open. Ini kan harga open ini berapa? oh iya Kayaknya harga opennya kan 79. Kalau dia lewatin 79, baru kalau menurut saya. oh gimana opennya di mana turun Ini 2379 oh 2379 ini kan diganti candle. Opennya kan di sini kan. Kalau dia udah melewati ini, baru jatuh kayak miara tuyul kan. oh gitu Jadi boleh setelah ini loh. Ya, kalau kondisi kayak gitu kan. Kalau saya sih gitu, kalau dia beropen candle, kita mau iniin, saya maunya dia lewatin hasil. baru itu Baru dia ada turun oh jadi jangan malah gini kita harusnya jangan ambil posisi ya di sana Ya, kan seperti ini ya Pak ya. Opennya di mana? Opennya di sini kan. Dia naik gitu. Terus dilewatin opennya. Turun Pak. ini nggak terlalu ini ya kalau sebelumnya malah pikirnya kita udah tahu ini untuk ke bawah makanya pas dia naik ke atas kita sel lagi Ya, itu kan kalau misalnya kita kan, ya sebenarnya ini yang harus jawab tadi itu paling senang sama susunan candle habis itu juga apa gitu. Naik atau turun. Kalau saya senangnya adalah kalau ini adalah candle Ya teknikal dong Pak.
Ya, teknikal dan fundamental. Jadi berarti dia harus udah 23.750 bisa sell gitu. Kalau saya sih dia ngelewatin Pak. 23.750 itu pertanyaan. Kapan Amerika akan melemahkan dolarnya? Kapan? Amerika akan melemahkan dolar. Kapan Amerika akan melemahkan dolarnya? Enggak, Bu. Amerika tidak akan pernah melemahkan mata uangnya. Malu hati dia kalau melemahkan. Yang dipikirkan oleh Amerika adalah menahan suku bunga di dekat level 0 dalam waktu yang panjang. Cuma itu. masih jalan Pak. Kenapa? Karena kalau menahan suku bunga dalam waktu yang panjang, Wall Street-nya pasti akan naik terus. Kita lihat Wall Street itu juga pasti akan naik. Yang ditakutkan sebenarnya bukan dolar yang melemah atau menguat, tapi yang ditakutkan adalah bursa sahamnya rontok. Karena kalau bursa saham di Amerika rontok, Wall Street-nya rontok, itu akan memicu rontoknya bursa di negara lain. Pak Deddy tanya, yang keempatnya kayak mau turun apa naik ya? Menurut Bapak mau naik apa turun? Menurut Pak Deddy, ini sudah pilihannya dimakan ke badan ini kayak treatment. Oh jadi open pada saat dia buka yang candle baru ya Pak ya, bukan periode berikutnya yang dimaksud ya, untuk dia ngelewatin dia break ke bawah lagi. Jadi yang baru ya kita ngomongin, bukan yang tutup udah. Selama ini berarti sama. Mas naiknya pokoknya dulu lah. Maaf Bapak aku menelpon. Ibu mesti naik kok. Hah? Mas, tenang aja ya bos. Mati lu ke bawah lagi tuh. Itu nggak bisa masuk. Nampaknya naik apa turun? Maunya sih turun, Pak. Karena kan banyak yang ngetel, Pak. Satu badan diambil, Artinya doanya banyak. cuma Badan itu sama juga. Kulinya sama dalam berikutnya biasanya ya ada gitu. oh gitu Pak, makan Jadi sama. Apa ya? Hamil, pregnant. oh Saya senasib padahal enggak ini kita enggak gantian, Bu. Hari ini aku balik dulu ya. Terima kasih banyak ya, Bu. Ya lu balik gimana? Boleh belum tahu. Aku ngerjain capek. sampai dia ngomong tapi banyak konser. Mau balik ke Bali. Tuh itu bos. Banyak tinggi. Oh baik. Jadi ketinggian gua. Ya udah enggak Kita kan lo udah sampai tinggi. Kalau nangisin aku kan dulu. Nah, jangan Bu. Ibu yang ini profit kan. Gue itu buka. Kan Ibu udah pernah rugi di JTI, jadi pasti menang, Bu. Ya lagi itu di sini Pak. Nah, ini berani. Apa? Wah, Bu, ini mah nggak ada takut. Marketnya takut sama dia, buktinya dia bayar harganya turun. Market aja kita sebelum Bapak ngomong ada ini. Enggak, kan dia berani, terlalu berani. Sampai marketnya takut. Jadi kalau dia baik, marketnya turun. Kalau dia naik, takut marketnya itu takut. Makanya marketnya nggak boleh takut. Kalau kita cara sama market, bahaya. Kalau sudah. Corona itu tahan gitu. Maksudnya preman udah tumbuh. Orang makin nahan. padahal satunya nampak padahal ada flag di sini lagi. Black apa? Di timeline. Iya timeline 164 gol sebenarnya udah break itu ke atas. Nggak lihat aja.
Udah hampir 60 jam-jam. Itu Ya. Ya, boleh. Dia nggak mampu melewati ini aja tadi siapa lihat. Dengan ada revisi ya Pak. 1.24.474 ini sebenarnya ada revisi. Dia nggak mampu nge-break ini. Ya buat aku sih jatuh. jatuh. Intinya gitu aja. Ini kan tadi patokan gue ini ya. Masuk aja deh buat cari ini, nggak usah kecil-kecil lagi. Ya udah masuk. Sama ini satu baik sih. Support ini udah di break. Ya. Support ini udah di break. Tetap ada lagi belajar. Pak. Ini lagi bosan dulu kalian ini. Ampat. Cari ini Pak. Ini Pak. Ini. Ini kelihatan. Berarti naik tetap. Ini nyari break dulu. Ada. Kalau kamu malah turun ya. Slow banget. Ini golnya Pak. Berani baik gitu Pak. Kedua kita konsen. Lo jaga ini lo di itu selimit. Harusnya ini Gue jagain di 24 500 Break down. Wah kena. apa ya? Kena TP gue. Hah? TP gue kena. TP. Stop rocketnya kena. Balik dulu ya. Ini mana? Ini mana tuh? Nah, ini salah ini. Ntar dulu kan. nah, biarin aja satu sih. Satunya belum habis. Tapi baru mulai kan? S1 iya baru mulai. Jauh ya, ini ya nih. Oh dia itu sebenarnya Iya nggak terlalu Teknikal. kalau kamu ya. Nah, yang turun. Oke, bapak-bapak dan ibu-ibu sudah sempat liquid tadi yang di Surabaya, yang di Cilegon, atau masih ditahan, atau masih ada open posisi. Kedepannya sih masih strong. Kalau tadi sempat hotel, lalu sempat tarik gitu ya. Oh di mobil. Bapak dan ibu sebenarnya memang sedikit harus hati-hati memang. Cuacanya masih strong kan. Tapi yang perlu kita perhatikan memang range-nya itu memang berbeda sekali. Euro itu di 1.4. Atasnya itu 1.4, lalu sekarang ada di 1.2, 1.2. Tapi kalau emas dengan tanggal ini turun banyak. Kenapa? Emas dia kadang-kadang dia sih kalau emas sih senangnya dia ada bawa beli ya di level-level rendah. Beberapa broker mengatakan ini level rendah, jadi memang permintaannya banyak. Makanya orang mengatakan di situ menjadi support aja. Ini harganya balik deh. Teknikal kita boleh stokastik. Sudah pada itu tersebut. Banyak keyakinan. Siapa? Saya masih nahan. Ini loh. Iya, mirip saya.
Ya pasti di dunia. Lu kalau dia belum ambil apa? Kalau mau ambil kata deh, kata 45 terlalu tinggi. Makanya itu kalau kayak di gini tapi kan dia bahasa bulat udah. Karena udah ada dia cuma kembalikan batas apa macam apa. Ini Pak pakai astrologi. Iya, astrologi itu. Iya katanya ada dua. Nah, itu teknik. Iya, ya. Kadang halangan sentimen. Cuma atur reba aja lah. Sebenarnya bapak-bapak dan ibu-ibu itu sebenarnya sudah bisa trading, sudah bisa sih sebenarnya. Cuman karena waktunya saja Pak. Karena bapak kan harus bekerja, bapak harus menyempatkan waktu. Gitu. Kalau emang seperti saya kerjanya cuma kayak begini ya kelewatan. Bapak kalau nggak bisa tahu berita gitu. Tapi kalau kayak Pak Wahyu gini kan, meleng dikit gitu, ya, meleng dikit di Kalimantan, itu kan apa ya, jadi terus pin trading gitu kan, kalau di sini belum balik ya, itu pas ngelihat grafik, pas ngelihat grafik, dia kepingin nge-buy atau nge-sell gitu kan, padahal momennya kebetulan nggak ada, jadi bikin momen sendiri, gitu kan, kadang begitu, benar ya Pak ya, jadi kalau menurut saya memang harus dibawa nyaman. Jadi kalau memang nggak ada momennya Pak, baiknya jangan. Nah, momennya Bapak tahu di mana? Bapak punya Facebook, Pak buka Facebooknya. Kalau gua anggap ya, ikutin videonya saya Pak. Dia waktu revolusi kemarin. Ada edukasi Bapak korek sama I Love Cafe Market. Tapi selama Saya selalu menulis di situ Pak masalah sentimen. Jadi kalau Bapak pusingnya di berita, di situ saja Pak itu udah ulasan saya. Oke, siap-siap. Yang itu Ya euro sih kalau mau turun aja. Pokoknya euro tuh akan turun asalkan tidak naik. Ayo simpel. simpel betul. Jadi Bu Dewi, Bu Dia, Pak Dewi biasanya udah ketawa-tawa aja. Efek mata. Ayah jangan gimana bersih. Para bersih. Oh, ya lah. Ya, aku sih bilang, mau tadi pas break ini. Dia yang awal. Pas break dia break ambil Ini ya, Pak, ya. Kalau udah dikenal ya, satu lagi Pak, edukasi Pak. Iya, kita masih sendiri. Dan ini naik liquid, naik orang liquid aja. Edu ya. Kayak habis ngapel gitu kan? Ngapel terus liquid gitu. Nah ini saya ini sekarang moving sampai 34 dia nggak bantu ya. Dia balik lagi. Dan dia punya stop di 50. Satu lagi saya bikin belajar forex gratis. Belajar trading forex. Jangan. Edukasi. Masih nada-nada di Forex ya. Belajar. Ini ada tujuan dari forex gratis. Belajar trading. Kita juga bisa nulis di sini. Belajar ya. Belajar trading forex gratis. Belajar trading forex gratis. Belajar trading forex. Itu biasanya kita nih kalau nulis di situ Pak. Ini belajar forex gratis itu yang belajar trading forex gratis itu kayak orangnya Pak. Jadi kita kadang-kadang nulis di situ semua kita masukin di situ. Kalau kita ada acara segala macam itu kita bawa liquid Pak itu. Terus ini naik karena liquid. Siapa? Ini ya. Soalnya masih ada yang nge-sell di ini loh. Masih ada yang nge-sell di 2400. Masih ada yang nge-sell di 2400 soalnya. Jadi otomatis kita ada di Kaya raya. kita nulis masuk ke Bapak. Iya. Gitu kan ya.
Kemudian remaja bahagia ya. Ini udah balik modal Pak. Oh iya Pak. Pokoknya intinya kalau trading live seperti ini, Bapak bisa lakukan di sini atau Bapak bisa lakukan di any meeting. Ya, jadi kalau itu sudah daftar ya. Di meetingnya belum. Oh, Skype. Kalau yang Skype-nya udah. Skype juga. Dan ini pakai Mozilla ya. Kirim email aja. Enggak kan di email udah kan. Oh ya udah. Bapak kirim email aja. Maksudnya itu maksudnya update ya. Nanti email ke Ini Pak, ini Pak. daftar. Oh, ini Pak. Jadi Bapak masuk ke seminar kayak saya, Bapak bisa seperti Skype, tapi lebih jernih Pak. Seperti ini. Seperti ini kan ini ada tadi sempat sampai di hampir 20 orang. Jadi saya ngomong ya Bapak. Jadi Bapak juga sama dan orangnya. Oh, di Skype itu ya? Bukan, ini meeting namanya. Oh, meeting ya. Ini aja ya. Jadi Bapak nanti kita undang lewat email. Oke. Bapak bikin dulu ini dulu ya. Ini real berapa ini? Kan 5 menit. Terus sampai saya satu beda. Ini kalian lagi ini meeting juga terus keluar. Sorry? Buat nanti gimana? Kontekster. Dia di mana di Belanda? Kalian di bisa dapat ini bisa. Oh sorry, dia dulu ada di Apple. Oh Apple. Tunggu apa? Tunggu masuk laporan itu. Kenapa? Oh orang ini Tunggu mau setelah ini. ya itu lagi Fenomena bisa ada mentor gue berapa sudah mentor semua ini aja jadi kita aktif untuk berkira itu ini kan pesan itu pas mau berkira nah iya tadi nonton terus tahu sumber apa nih bukan jangan nih oh saya mau apa seperti oh lu pakai apa jualan tempe berapa masih pernah hah di mana sih mainnya di Jakabaring Palembang pas itu lagi naik ya di main cuma nampaknya gitu jadi gue lagi nunggu sampai turun itu sekarang nunggu turun pas turun baru bos jadi boleh main itu nggak mau nah ini tuh nggak salah kita alamat iya berlawanan iya gitu 2 jam boleh tapi cuma ini tiap hari ya Dia Prabu sama Terel tadi kita main nonton enggak? ya mantap ya nonton sama bagian di Jakarta Bukan nonton sama Eko itu. udah nggak boleh main Situ-situ aja. 0,1 itu kan ada namun nah pagi karena turun euro seperti banget oh ini bisa kalau ini 0,1 itu minggu
Strong. Dolar. Dolar kan turun. Iya, itu turun. Sabar. Masuk dia berapa dia waktu itu. Pakai apa? Enggak, lo nggak apa-apa. Oh, apa namanya? Aneh. Oke, nah. Iya, misalnya Pak, ya udah mau nggak? PP. Belum, Pak. Jam 10. Bukan ada saya ini. Kan dulu itu ya. 10.15. Belajar ini. Macam-macam. Ada ada Sosialisasi juga. Iya, jadi kita belajar. Headway Setiap ini dari rapor. untuk gue punya range squad di muka Kalau gimana ini nggak ada manfaat? Kalau nggak mah gue nggak. udah handbrake 100. Enggak punya apa ya? Ini kan dua hamba. Itu kalau sesuatu itu kan adalah hijau ini hijau jadi bukan kalau ini kalau hamba tuh lumayan kan campur gue terus Ini tadi bisa begini Pak. Di Cuma agak turun agak blackberry itu blackberry ke bawah mana tidak. kita gimana? Ini kan dari Tapi kan kita kalau Nah, ini dari oh iya. dari Arahnya ini kan begini di atas ini hal satu lah. Ini sudah mengangkat. Seperti ini. nah itu dia udah balik 3.000 ngasa. tapi dia ini ya kan betul ini Ada 6.000 tadi. iya Iya, ini juga iya. Saya harus tadi, tapi kalau mantu itu itu kan udah itu bukan. malah pada ngomong Ini malam juga lagi ya kayak gini. Yes, Mam.
Ada di mana? Iya, iya. Oh iya, aku turun ya. Ya. Tunggu. Ya, oh jauhnya. Udah di bawah, udah. Duluan ya Pak ya. Oke, baik Pak. Aman lah. Kalau si yang ngomong, Nggak terlalu sih, kecuali kalau dia bilangnya tergantung omongannya. omongan sih, karena dia pidato aja. Sekarang kan yang ya. Iya. Gara-gara apa? Cepet lagi. Iya, masa aku sekarang sampai juga waktu itu dengan yang mari baru makan lagi dari itu buat main-main dari mainan yang gue masa bakal transaksi kena 1.000. Sama kita.